Baik, kembali kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang arus bolak-balik ya. Kali ini mungkin menjadi episode terakhir untuk rangkaian arus bolak-balik ya. Berikutnya nanti masih akan ada pembahasan tentang arus bolak-balik tapi lebih ke pembahasan tentang soal-soal yang sering muncul tentang tipe soal mengenai arus bolak-balik ya. Nah, jadi kali ini kita akan bahas tentang berapa besar daya yang akan digunakan oleh sebuah rangkaian arus bolak-balik yaitu rangkaian seri RLC ya. Nah, jadi misalkan kita punya sebuah rangkaian seri RLC seperti ini, ya ada resistor, induktor, dan kapasitor. Kemudian saya hubungkan ke sumber tegangan bolak-balik dengan persamaan V sama dengan Vm dikalikan dengan sin omega T. Kita mau menghitung berapakah besar daya yang dihasilkan. Daya pada rangkaian. Nah, oke. Seperti kita ketahui sama-sama, ya, daya itu nanti kita simbolkan dengan P, dari kata power atau tenaga, dan akan menggunakan satuan watt. Nah, bicara tentang daya pada rangkaian, ini perlu kita waspadai bersama bahwa kalimat soal yang nanti mungkin kita hadapi bisa saja dia menggunakan istilah-istilah yang beragam. Jadi bisa saja dia tanya dengan kalimat seperti ini, tentukan daya pada rangkaian. Tapi pernah juga ditanya di soal, tentukan daya yang disipasi, ya. Nah, atau daya yang terdisipasi, itu sebetulnya semua maknanya sama saja, ya. Nah, jadi kita mau hitung sekarang bagaimana mencari daya pada rangkaian. Nah, menariknya, walaupun ada 3 buah komponen, ada R, ada L, dan ada C, ada C, ternyata dari ketiga komponen ini, komponen yang menyerap daya, ya, itu hanya resistor saja, ya. Jadi daya pada rangkaian bisa kita rumuskan bahwa P sama dengan apa? I kuadrat kita kalikan dengan R. Nah, jadi hanya persamaan ini saja yang perlu kita pahami. Gitu dia. Nah, kemudian timbul pertanyaan, loh, kok bisa seperti itu? Komponennya kan ada 3, ada R, ada L, ada C. L itu kan juga akan menjadi sebuah hambatan yang kemudian kita kenal dengan istilah reaktansi induktif atau XL. Begitu juga C akan berubah menjadi hambatan yang kita sebut reaktansi kapasitif atau XC. Ya, nah jadi ini adalah daya real adik-adik. Ya, ini adalah daya real yang digunakan oleh rangkaian. Nah, kalau kita minta, kalau soal menghendaki, bagaimana cara menghitung daya semu? Nah, jadi kalau daya semu memang kita gunakan, saya tulis biar membedakan ya. Jadi daya semu itu sama dengan apa? I kuadrat kita kalikannya dengan Z. Nah, ini dia. Ya. Tapi kalau daya real, daya yang sebenarnya dipakai oleh rangkaian adalah I kuadrat dikalikan dengan R saja, bukan dikalikan dengan Z. Ya. Nah, dari sini nanti akan ada yang kita sebut dengan istilah faktor daya. Nah, apalagi ini faktor daya? Faktor daya kita beri simbol cos theta. Ya, faktor daya simbolnya adalah cos theta. Apa sih cos theta? Cos theta adalah faktor daya adalah perbandingan antara daya real dengan daya semu. Ya, jadi realnya berapa daya yang kita pakai, daya semuanya berapa yang sebenarnya harusnya bisa timbul. Nah, maka perbandingannya kita sebut dengan nama faktor daya. Ya, sehingga bisa saya dapatkan faktor daya sama dengan P real dibagi dengan P semu. Kalau saya masukkan di sini berarti I kuadrat dikali dengan R, saya bagi dengan I kuadrat dikali Z. Dari situ akan tercoret I kuadratnya, maka faktor daya bisa kita katakan sebagai R dibagi dengan Z. Nah, ini dia. Oke, ya. Nah, jadi seperti ini adik-adik, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti ada muncul soal contoh ya seputar bagaimana cara kita menghitung daya, bagaimana mencari faktor daya. Nah, jadi misalkan kita mengacu ke kalimat seperti ini, ya. Kalimat seperti ini. Kebetulan soal sudah memberikan misalkan nilai R-nya adalah 30 ohm. Kemudian dikatakan XL-nya sama dengan 10 ohm. Dan soal juga mengatakan XC-nya misalkan 50 ohm. Gitu ya. Kemudian dia katakan lagi bahwa V, F
itu adalah misalkan senilai berapa ya? Misalkan 20 volt. Oke, kemudian ditanyakan oleh soal, tentukan. Nah, jadi diinginkan kita diminta mencari berapakah daya, dan yang kedua berapakah faktor daya. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan soal seperti ini? Rangkaiannya begini, datanya begini, yang ditanya berapakah daya dan berapakah faktor daya. Ya. Nah, tentunya kita ketahui dari persamaan yang masih ada di sini, cara mencari daya adalah kita butuh data arus. Ya, kita butuh data arus. Untuk itu kita mulai mencari arusnya. Dan arus baru bisa kita cari kalau kita sudah tahu impedansi dari rangkaian yang kita miliki. Ya, jadi kita mulai solusi dari persoalan ini adalah saya mulai dengan mencari Z-nya. Ya, Z itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL yang dikurangi dengan XC kuadrat. Kita sudah pelajari di video pembelajaran sebelumnya. Ya, kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Nah, kalau saya masukkan angkanya, berarti di sini saya dapatkan akar dari R-nya adalah 30 kuadrat, saya tambahkan. Kalau XL dikurangi XC, saya dapatkan nilai minus 40 yang dikuadratkan. Ya, sehingga kita peroleh nilai Z-nya adalah 50 ohm. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita sudah punya Z. Nah, setelah kita punya Z, kita bisa mulai mencari berapakah arus yang timbul. Tentunya arusnya adalah arus efektif. Ya, arus efektif kita bisa hitung dari V efektif kita bagi dengan Z. Ya, berapa V efektifnya? Dikatakan di soal 20. Ya, dan kemudian Z-nya kita sudah peroleh, nilainya adalah 50. Ya, dan akan saya dapatkan hasil 0,4 ampere. Oke, saya sudah punya efektif. Kita mau cari berapakah besar daya. Nah, kita tinggal gunakan persamaan ini. Ya, bahwa daya P itu sama dengan apa? I kuadrat kita kalikan dengan R, sehingga kalau saya masukkan angkanya, berarti di sini adalah 0,4 saya kuadratkan, kita kalikan dengan resistansinya 30. Oke, ya. 0,4 dikuadratkan 0,16. 0,16 dikali 30 berarti 1,6 dikali dengan 3. Kita dapatkan hasil 4,8 watt. Ini pertanyaan pertama. Ya, kita sudah dapatkan daya pada rangkaian dengan data-data seperti ini adalah 4,8 watt. Terakhir, bagaimana cara kita mencari faktor daya? Ya, mudah sekali, persamaannya sudah ada, maka langsung saya gunakan persamaan tersebut bahwa cos theta itu sama dengan R kita bagi dengan Z. Ya. Nah, kalau saya masukkan nilainya, berarti saya peroleh R-nya berapa tadi? 30, dan kemudian Z-nya adalah sebesar 50. 30 saya bagi dengan 50 adalah 0,6. Nah, ini dia. Ya. Jadi dayanya 4,8 watt dan faktor dayanya 0,6. Faktor daya tidak memiliki satuan. Nah, demikian adik-adik ya pembahasan kita tentang arus bolak-balik ya. Kalian kembali saya persilakan untuk mempelajari arus bolak-balik ini dari mulai video pembelajaran kita yang pertama sampai daya pada rangkaian ya. Nah, video-video berikutnya mungkin masih akan saya tampilkan tentang arus bolak-balik, tapi sudah lebih kepada contoh-contoh soal. Apakah itu soal masuk perguruan tinggi, UTBK, dan lain sebagainya. Ya, baik. Semoga yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.